sebentar ya. Pak, Bu, ada telepon. Dari siapa, Bi? Dari dokter. Dokter siapa? Dokter siapa ya? Oh, dokter Rafi, Bu. Dokter Rafiq. Permisi, Bu. Bu Tantri. Iya, Bu, saya ingin memberi kabar ke Ibu nih. Saya sudah bersama dengan Pak Hasan, Bu. Kok bisa? Dokter menemukan di mana? Bukan, Bu. Pak Hasan mencoba melarikan diri dan dia meminta supir taksi untuk mengantarkannya ke rumah sakit. Bagaimana keadaannya sekarang, Dok? Kondisinya saat ini sedang sangat buruk, Bu. Tapi saat ini sedang kami rawat di rumah sakit. Dokter Rafiq, kita harus pindahkan Pak Hasan dari situ. Jangan sampai ada orang lain yang tahu. Pak Hasan mau dipindahkan kemana, Pak? Ke tempat yang jauh. Nanti saya akan kirim mobil ke situ untuk menjemput Pak Hasan. Baik, Pak. Saya tunggu, Pak. Baik, Dok. Sebentar, Pak. Tadi sebelum Pak Hasan tidak sadarkan diri, dia sempat berpesan, jangan hubungi keluarganya, Pak. Baik, Dok. Saya tidak akan menghubungi keluarganya. Baik, Pak. Bagaimana, Pak? Hasan mau dikirim kemana, Pak? Satu-satunya tempat yang aman adalah di sini. Tadi sebelum Pak Hasan tidak sadarkan diri, dia sempat berpesan, jangan hubungi keluarganya, Pak. Baik, Dok. Saya tidak akan menghubungi keluarganya. Baik, Pak. Bagaimana, Pak? Hasan mau dikirim kemana, Pak? Satu-satunya tempat yang aman adalah di sini. Dan Pak Hasan adalah orang yang penting untuk kita. Untuk kamu. Jadi maksud Papa benar-benar ke sini? Karena Pak Hasan adalah orang yang tahu masa lalu kamu. Ya udah, Pak. Mama siapkan dulu ya ruangannya buat Pak Hasan. Akhirnya kita pulang lagi. Iya, Mah. Akhirnya kita bisa kembali lagi ke rumah ini. Iya sih, Dan. Sebenarnya memang enak di rumahnya Tantri. Tapi kan lebih enak kalau di rumah kita sendiri. Kenapa Nadia jadi tampak gelisah ya? Biasanya dia tuh selalu ngobrol sama ibu dan Dani. Tapi setelah kejadian semalam, dia jadi lebih senang menyendiri. Sepertinya kalau dugaanku benar, Nadia takut sama Laura. Kalau ada Laura, dia seperti paranoid. Sebenarnya ada apa sih? Sayang, kok buru-buru? Selamat datang ke rumah kembali ya, sayang. Iya, Mas.
Aku senang banget kita bisa di rumah ini lagi. Mama juga senang. Kamu mau es krim nggak? Es krim? Aku mau. Ya udah, kamu kalau misalkan mau es krim sama Kak Nadia ya. Nanti kamu beli sama dia. Oke, Ma. Ya udah, kamu ke Kak Nadia ya. Iya, Ma. Ya mungkin kalau misalkan aku pergi dulu, aku bisa mengalihkan perhatiannya Laura. Sehingga dia nggak bisa terus ngikutin aku. Aku jadi tahu sebenarnya apa yang terjadi sama Nadia. Titin, Janan, kali ini kamu harus awasi betul-betul mereka. Jangan sampai lolos. Aku gak mau lagi gagal, dan kamu jangan teledor. Karena aku tidak setiap saat ada di rumah ini. Tenang aja, Non. Titin ada di sini yang akan selalu kasih informasi ke Non Laura. Oke, bagus. Kerjakan. Siap, Non. Kak, Kak Nuria. Kok suara Kirana? Kamu pengen beli es krim? Temenin aku. Ya udah, yuk. Kita temenin. Ayo, Kak, temenin aku. Yuk. Hei. Mau kemana kamu? Bu. Kamu kan di sini cuma pembantu ya. Dengar ya. Bukan untuk ngurusin Kirana di sini, bukan. Ngapain kamu mesti ngikutin dia? Iya, Bu. Ya udah, masuk sana. Iya, Bu. Kamu yang belum masak. Siap, Bu. Nadia sudah mau bicara sama kamu. Belum, Mas. Tapi aku akan mencoba untuk buatnya bicara sama aku, Mas. Tapi aku rasa ada yang menahan dia, Mas. Kenapa ya? Nadia nggak biasanya seperti itu. Aku juga nggak tahu, Mas. Makanya aku suruh Nadia untuk anterin Kirana beli es krim. Jadi wanita jahat itu menggunakan Kirana untuk menipukan Nadia dan berpihak kepadanya. Licik sekali. Gue nggak rela. Kalau Kak Nadia dipihak sama dia, lihat aja nanti. Oke, itu keputusan yang bagus. Mungkin setelah dia kembali nanti, dia sudah mau bicara. Mungkin Nadia cuma tegang aja karena dia sudah terlalu lama di rumah nggak sekolah. Kenapa, Mas? Kenapa emangnya nggak boleh liatin kamu? Ya boleh, Mas. Cuma punya malu. Kenapa sih? Mas bersyukur sekali punya istri seperti kamu. Mas baru sadar betapa beruntungnya Mas punya istri seperti kamu. Kanza, kamu tahu diri kamu. Kamu baik sekali. Aku juga beruntung, Mas, punya suami sebaik kamu.
Terima kasih ya. Kamu sudah mau jadi istriku dan sudah mau jadi ibu buat anak-anakku. Kamu yang coklat kan? Iya kak, enak. Oh enak ya? Aku baru tahu sih kalau ini enak. Habisnya kakak nggak pernah nganterin aku ke tempat sini. Kirana, maafin kakak ya kalau kakak selama ini sibuk sama diri kakak sendiri. Sekarang aku senang sama kakak. Kita bisa sama-sama. Kak, cobain punya aku. Ini enak banget. Ya udah, bentar aku ambil tisu dulu. Halo sayang. Halo Ma, katanya Mama akan datang ke tempat es krim. Kok Mama nggak nyusul-nyusul? Iya sayang, tunggu ya. Jadi perempuan itu mau nemuin Kirana sama Kanadia. Gua gak akan biarin kalau dia nyuci otak mereka berdua. Dan ngapain dia nelfon aku? Halo, gimana Dan? Halo Tante Laura. Perempuan itu licik banget Tante. Perempuan itu mau manfaatin Kirana sama Kanadia. Oh, jadi Kanza masih berusaha deketin Nadia. Ayo dong Tan, lakuin sesuatu. Aku nggak rela. Aku nggak rela kalau Kak Nadia juga di pihak sama Bukansa. Iya, tapi Kanza udah ngelakuin apa? Dia mau ketemu Kanadia sama Kirana Tante. Oke, terus mereka pergi kemana? Yang aku denger, perempuan itu mau nemuin Kanadia sama Kirana di tempat es krim deket komplek. Oke, ya udah. Ini biar jadi urusan aku. Ya, kamu tenang aja. Iya Tan, makasih Tan. Non, sekarang apa yang harus aku lakuin sama orang ini, Non? Nanti saya pikirkan ya. Yang pasti, kamu harus awasi dia terus. Jangan sampai dia kabur. Baik, Non. Emang gilingan lo Hasan, gilingan banget lo ya. Ini semua gara-gara lo. Gue jadi ketangkep sama perempuan licik ini. Ih, gelin banget lo si Hasan.